Shalom para pemirsa di seluruh tanah air Indonesia dan di mana saja saat ini Anda berada. Dengan senang hati sekali kita bertemu kembali pada acara pendalaman firman Tuhan. Tentu Anda pada saat ini juga telah siap di hadapan kamera Anda bahwa kami dan kita semua di sini akan pelajari pelajaran firman Tuhan seperti biasa. Kita akan dipandu oleh narasumber kita yaitu Bapak Adri Kaunang sebagai ketua ASI. Shalom Pak. Shalom. Sehat nih Pak. Always sehat selalu. Puji Tuhan. Baik, amin. Baik para pemirsa, kita akan mulai pelajaran kita ini. Mungkin Pak Adri, saya akan bacakan pelajaran kita episode yang ke-7 ya Pak ya? 7. Dengan judul Diperlengkapi untuk Kemenangan. Amin. Satu judul yang sangat luar biasa sekali. Dan untuk menunjang pelajaran ini, boleh saya bacakan ayat hafalannya Pak. Ayat hafalannya diambil dari Efesus 6 ayat 13. Bunyinya adalah, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, Pak Adri, di sini kalau kita lihat dari judulnya diperlengkapi untuk kemenangan. Berarti kalau diperlengkapi untuk kemenangan, ada sesuatu yang harus dilakukan ya Pak ya. Ada sesuatu yang harus dikenakan. Jadi kira-kira menurut Pak Adri dari awal pelajaran kita ini diperlengkapi untuk kemenangan. Ya. Maksudnya untuk kemenangan apa Pak di sini? Oke, shalom. Selamat ketemu kembali dalam episode yang ke-7 tentang judul yang baik dan positif dengan title yang sederhana tetapi mengandung nasihat, diperlengkapi untuk kemenangan. Saya ingin untuk mendasari wawasan saya dengan Roma 13 ayat 12. Dikatakan bahwa kita perlu mempersenjatai diri kita dengan perlengkapan senjata Allah, karena hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Pelajaran ini menggambarkan bahwa kesetiaan ini yang membuat kuasa kegelapan ingin selalu merebut kesetiaan kita kepada Yesus Kristus. Sehingga Rasul Paulus di dalam pemahaman, kalau kita pelajari Roma dan buku 1 Tesalonika, kondisi pada saat itu Rasul Paulus sementara dirantai. Dan pada saat dia sebagai seorang tawanan, dia melihat bahwa ada seorang prajurit yang ada di sampingnya dan menggunakan beberapa cara atau perlengkapan senjata yang dia miliki sebagai apa? Prajurit Roma. Inilah yang sekilas kita akan bahas, dan dia melihat sekilas apa yang dipakai oleh tentara Roma. Antara lain pelindung dada, ketopong, perisai, pedang, dan lain-lain. Inilah yang dibuat oleh Rasul Paulus memohon kuasa Roh Kudus untuk supaya ini dapat menjadi bahan rohani sebagai perlengkapan senjata Allah umat-umat yang setia kepada Yesus Kristus. Luar biasa. Baik Pak Adri, kalau tadi dikatakan kita harus mempersiapkan ya. Contohnya Rasul Paulus sebagai prajurit, dia mempersiapkan pelindung dada, ketopong, keselamatan. Secara literalnya, apakah itu dimaksudkan dengan fisiknya yang ada, atau ada kata lain daripada ketopong atau pelindung dada atau yang lainnya? Apakah itu ada aplikasi kepada keselamatan yang lain, kemenangan yang lain? Oke, terima kasih. Dasar daripada pertanyaan Ibu Yuni adalah Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Saudara dan saudari bisa membaca di rumah, dikatakan bahwa ada jenis-jenis perlengkapan senjata Allah sebagai berikut. Pertama adalah sebuah sabuk, strap atau ikat pinggang, artinya korset kebenaran. Yang kedua adalah sebuah baju sirah atau keadilan. Yang ketiga, ketopong keselamatan atau karunia Allah, sepatu atau kasut kerelaan atau memberitakan Injil damai sejahtera. Dan yang kelima, perisai iman adalah pertahanan utama.
Dan senjata yang terakhir adalah pedang roh, ialah firman Allah. Inilah sekilas dari cara pandang Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 14 dan 17 bisa membawa kita kepada satu pemahaman rohani bahwa inilah yang harus dimiliki oleh umat-umat Tuhan karena kita berada di dalam cengkraman kehidupan yang berdosa. Bila mana kita ingin setia kepada Yesus Kristus, maka advice atau saran dari Rasul Paulus ini harus benar-benar menjadi pegangan kita untuk kehidupan Rasul Paulus samanya dan kehidupan kita saat ini. Itu dulu Ibu Yuni, pemahaman kita yang sederhana. Ya, sangat luar biasa Pak Adi. Nah sekarang Pak Adi, kalau kita harus mengikuti seperti apa yang sudah dikatakan tadi, bagaimana kita cara menjangkaunya atau mendapatkannya supaya kita bertahan di dalam peperangan ini, Pak? Oke, terima kasih pertanyaan yang baik. Saya ingin memberikan jawaban dengan kata-kata positif sebagai berikut. Perlengkapan senjata Allah sangat diperlukan untuk mengetahui keadaan kerohanian kita di dalam menghadapi apa? Peperangan melawan serangan setan. Perjuangan atau pergumulan secara pribadi sedang berlangsung agar tidak serupa dengan dunia. Inilah poin-poin utama dari Rasul Paulus sehubungan dengan pertanyaan tadi. Mengapa kita harus menggunakan perlengkapan Allah? Ada ciri-ciri manusia di akhir zaman yang tertidur rohaninya. Inilah yang membangunkan dengan kita harus mempersenjatai apa yang sama di pikiran Paulus antara lain untuk kondisi saat ini sehubungan dengan pernyataan tadi. Pertama, manusia zaman saat ini sementara mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Yang berikut, membual dan menyombongkan diri. Ketiga, menjadi pemfitnah. Keempat, berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Dan yang terakhir, tidak mempedulikan agama lagi. Inilah yang menjadi perbedaan antara orang yang setia kepada Yesus dan orang yang tidak setia kepada Yesus. Dengan satu solusi yang baik adalah senjata Allah harus selalu menjadi poin utama kita sebagai umat Tuhan. Sangat luar biasa Pak Adi sudah jelaskan satu persatu tadi persiapan apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana caranya. Nah di sini Pak Adi kalau kita melihat ya, Rasul Paulus pun di sini nampaknya adalah mengajak kepada kita suatu ketabahan dan kehidupan dalam Kristen ya Pak ya. Yang syarat tentu dengan peperangan rohani pada saat ini. Dalam hal apakah kiranya Injil damai sejahtera itu Pak Adi yang bisa mempersiapkan atau pegangan yang kuat bagi umat Kristen dalam menghadapi peperangan rohani? Oke, jawabannya hanya sederhana. Di dalam buku yang Rasul Paulus tulis, dalam buku Efesus pasal 6 ayat selanjutnya berhubungan dengan beberapa ayat. Kalau kita lihat Injil ini asal mulanya berasal dari instruksi Yesus. Pelajaran yang lalu Yesus katakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya bahwa bila mana kita memperoleh Injil itu yang dikabarkan oleh para rasul, oleh para hamba-hamba Tuhan, maka Injil itu akan menerangi hati dan pikiran kita untuk berbalik, memoles kehidupan kita yang lama untuk setia pada Tuhan. Dan dengan demikian kita juga harus menjadi para penginjil setelah kita memperoleh Injil dari orang lain. Contohnya Rasul Paulus kepada generasi yang berikut, dan melalui pelajaran kita pada waktu yang indah ini, kita juga setelah mengetahui akan kebenaran dari Injil ini yang berpusat kepada Yesus Kristus atau firman Allah, Alkitab yang kudus ini, maka tugas kita adalah membentengi, mempersenjatai kehidupan kita untuk orang lain, dan orang lain juga menjadi milik yang sama adalah senjata Allah yang menjadi kekuatannya, termasuk Injil di dalam pertanyaan Ibu Yuni tadi. Amin. Luar biasa. Pak, ada satu lagi kelanjutan dari itu Pak. Senjata yang berikut Pak yang Paulus sebutkan adalah perisai Pak ya. Dan yang sini samakan dengan iman. Jadi bagaimana Pak menjelaskannya bahwa perisai yang dimaksud ini adalah perisai iman? Apa hubungannya dengan keselamatan yang ada? Oke, kalau kita pelajari kata perisai ini berhubungan dengan persiapan dan perisai iman.
Saya tertarik untuk membacakan kata-kata positif tentang judul yang Ibu tanyakan tadi. Ya. Persiapan dalam peperangan rohani sangat perlu untuk dapat apa? Pertama, memahami dan mengenakan semua aspek senjata Allah termasuk perisai iman. Yang berikut, mengidentifikasikan bagaimana setan secara khusus menargetkan orang yang bertobat. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan kebiasaan yang memungkinkan kita berhasil melawan setan. Akhirnya berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan, berarti sehubungan dengan perintah di bawah. Kesiapan atau persiapan di dalam Injil damai sejahtera itu berhubungan dengan persiapan dan perisai iman, Bu Yuni. Amin, luar biasa. Baik para pemirsa, kita dengan senang sekali karena tadi sudah mendengarkan penjelasan yang begitu baik dari Bapak Adri. Nah, untuk selanjutnya kita akan teruskan lagi pendalaman ini setelah yang satu ini. Salam sejahtera kembali para pemirsa. Kita akan kembali untuk pelajari tentang firman Tuhan ini. Dan Pak Adri, kita akan teruskan pelajaran kita yang berikut. Pak Adri, di sini katakan ketopong dan pedang, ya Pak ya. Ketopong keselamatan ini kalau kita lihat berbicara tentang ketopong adalah sebagai pengharapan keselamatan, Amen. Ya. Betul. Dan juga ketopong menggambarkan untuk keselamatannya sendiri. Jadi menurut Pak Adri boleh dijelaskan bagaimana tentang ketopong dan pedang. Kalau orang mempunyai pemikiran pedang secara fisik, biasanya pedang itu untuk bisa untuk melawan musuh, bisa juga untuk menjaga diri kita, ya Pak ya. Mungkin Pak Adri bisa jelaskan lebih jelas tentang maksud pelajaran kita pada hari ini, yaitu ketopong dan pedang. Oke, terima kasih, pertanyaan yang baik dan luar biasa. Mari kita lihat, sumbernya adalah satu kata, Yesus. Yesus telah memberikan ketopong keselamatan kepada setiap orang yang mau menerimanya. Pemberian keselamatan itu mutlak, tetapi Yesus mengenakan perlengkapan senjata dengan beberapa poin-poin ini. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah. Ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan, menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Saya lanjutkan. Kita dapat yakin bahwa setan akan menggunakan taktik yang sama yang ia gunakan mencobai Yesus dan untuk mencobai saya dan saudara. Ingat, setan dapat mengambil contoh-contoh yang Yesus lakukan bagi kita, namun ada perbedaan. Ia akan menyerang, menentang, mengejek, dan menyebabkan kita ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita setiap kali kita ingin menjalankan dan melakukan kehendak Allah. Namun dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 12, saya akan bacakan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk
amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Akhir kata di dalam pertanyaan Ibu Yuni tadi bahwa bagaimana Yesus menggunakan perlengkapan ini, ketopong dan pedang. Poin pertama, pencobaan yang dihadapi oleh Yesus merupakan ilustrasi yang sudah, dan bagaimana firman Allah menjadi senjata yang ampuh bagi saya dan saudara. Beberapa keluarga Yesus berpikir bahwa dia adalah orang yang apa? Yang tidak baik. Saudara yang sendiri tidak percaya kepadanya. Bangsa Yahudi milik kepunyanya tidak menerima dia. Murid-muridnya Thomas ragu tentang dia, mengkhianati, atau Yudas Petrus menyangka dia. Namun dikatakan di dalam pelajaran selanjutnya, Yesus adalah penuh kasih karunia. Yesus mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Yesus memberitakan Injil sebagai pusat keseluruhan dan memberitakan Injil tentang kedatangan atau kerajaan surga sudah dekat. Dia melakukan mujizat dan menangkan badai dengan iman. Dan yang terakhir, dia mengadakan penyembuhan kemana saja dia pergi. Dan yang berikut, senjata yang terbaik untuk dapat bertahan dari serangan setan adalah apa? Firman Allah. Inilah beberapa jawaban-jawaban yang luar biasa tentang ketopong dan pedang yang dimiliki oleh Yesus, dan bagaimana Yesus menggunakan perlengkapan ini untuk menyerang kehidupan Lucifer di dalam taktiknya yang sudah menyerang umat Allah dan Yesus pada awalnya, untuk menjadi bagian bagi saya dan saudara untuk menggunakan apa? Senjata-senjata yang Yesus lakukan ini. Luar biasa. Pak Adri, kalau kita tadi melihat bahwa kita harus bersiap-siap memakai ketopong, pedang, kemudian kita juga harus mengerti tentang firman ini sendiri ya Pak ya. Nah Pak, selanjutnya apakah perlu kita juga melakukan satu doa yang setiap waktu? Karena ada kata dalam firman kita yang mengatakan bahwa doa itu merupakan satu napas, ya Pak ya. Boleh Pak Adri jelaskan Pak, yang berdoa setiap waktu bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan Kristus. Oke, terima kasih para pemirsa. Doa ini sangat penting. Saya dan saudara penuh dengan dosa, tetapi jangan sekali-kali meninggalkan doa, karena Yesus sering melakukan hal ini. Saya ingin membacakan beberapa ayat. Kalau saudara ada pena bisa tulis di rumah. Dikatakan doa adalah kuasa yang melampaui batas yang tidak ada di dalam diri kita. Alkitab mengundang kita. Yang pertama ada 8 poin. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa artinya bahwa saudara harus isi hidup saudara yang penuh dengan dosa dengan berdoa, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Yang kedua, berdoa dengan ucapan syukur. Artinya bahwa kita bersyukur memiliki Yesus yang sudah menyelamatkan saya dan saudara, dalam Filipi 4 ayat 6. Bertekun di dalam doa, Roma 12 ayat 12. Yang keempat, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur, dalam Kolose 4 ayat 2. Yang kelima, berdoa setiap waktu, Efesus 6 ayat 18. Yang keenam, tidak jemu-jemu dalam berdoa, Lukas 18 ayat 1. Dan yang ketujuh, kemenangan Yesus terletak pada doanya, Markus 14 ayat 38. Yang terakhir, Yesus mengamarkan kepada murid-muridnya dan termasuk saya dan pemirsa yang ada di rumah untuk tetap berjaga dan berdoa. Ingat, Yesus sebagai Sang Juru Selamat, namun Dia sudah memberikan contoh-contoh kepada kita bahwa Yesus sudah melakukan ini dan menang, dan Dia memberikan satu argumentasi kepada kita untuk melakukan langkah-langkah yang Dia sudah lakukan. Tambahan terakhir, dalam buku Seventh Day Adventist halaman 1046 dikatakan, doa bukanlah senjata yang lain, melainkan roh, sikap dalam mengenakan seluruh perlengkapan senjata dan cara kita bertempur, suatu kekuatan pikiran yang terus-menerus, sikap komunikasi yang berkesinambungan,
dengan Yehova atau Allah. Inilah Bu Yuni, Amin. Luar biasa. mengapa Yesus berdoa. Amin. Sangat luar biasa, Pak. Amin. Pak Adri, kalau kita tadi dari pelajaran dari awal ya Pak Ya. ya, kita lihat sini dari persenjataan yang harus kita lengkapi, kemudian kita masuk kepada doa yang setiap waktu yang sudah dijelaskan tadi. Rasul Paulus pun mengatakan bahwa itu merupakan suatu kewaspadaan dan suatu disiplin juga rupanya Ya. Pak ya dalam doa. Nah Pak Adri, boleh Pak Adri kiranya rangkumkan pelajaran kita untuk Ya. hari ini dari awal tadi Pak sampai yang terakhir. Oke, shalom para pemirsa yang saya cintai dalam Yesus Kristus. Ada dua kesimpulan utama tentang apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus diperlengkapi dengan senjata. Pertama, perlengkapan senjata Allah adalah sesuatu yang kita pakai di saat pertama kita menerima apa? Menerima Kristus. Ingat, bukan pada saat kita berada di dalam dosa. Yang berikut, sangat penting untuk melindungi diri kita dengan mengenakan perlengkapan senjata rohani setiap hari sebagai bagian dari hubungan yang dinamis dan berkelanjutan dengan Kristus. Yang kedua, saya tertarik untuk membacakan kata-kata yang baik ini. Melalui perlengkapan senjata kebenarannya, Injil, iman, keselamatan, dan firman-Nya Allah memberikan perlindungan dan juga strategi menyerang maupun sikap bertahan dalam pertempuran melawan setan. Para tentaranya dipanggil untuk mengenakan senjata ini dan berdiri teguh melawan setan, mengandalkan kekuatan Allah melalui doa. Yang terakhir dikatakan tugasmu adalah, tugas saya dan para pemirsa termasuk Ibu Yuni, tugasmu adalah bekerja sama dengan Kristus. Ingat, kita harus bekerja sama dengan Kristus, cooperation, agar engkau boleh sempurna di dalam Dia, dengan Dia oleh iman. Engkau menjadi bagian dari dirinya sendiri. Tabiatmu adalah kemuliaannya yang dinyatakan di dalam. Amin, luar biasa Pak Adri. Para pemirsa, pelajaran kita hari ini sangat luar biasa yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita yaitu Pak Adri. Nah para pemirsa, biarlah pelajaran kita tidak sampai di sini saja. Kita pun akan bertemu lagi pada hari-hari yang berikut, tentunya dengan judul yang berbeda. Tetapi para pemirsa, kami mengajak di sini bersama-sama, biarlah kita senantiasa berdoa, dan berdoa. Dan jangan lupa kita selalu membaca firman Tuhan, karena inilah yang dapat kita mengalahkan penguasa-penguasa yang ada. Nah para pemirsa, dengan senang sekali dan tentunya salam kekeluargaan dan salam kasih kita kepada semua para pemirsa yang hadir pada saat ini. Dan Pak Adri, kitanya boleh kita mendoakan kepada para pemirsa yang sudah melihat acara kita ini. Tentunya mereka juga perlu kita doakan, biarlah mereka juga dalam keadaan tetap sehat. Dan kita juga mendoakan setiap rakyat ada negara kita. Kita berdoakan. Oke, kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, pelajaran yang indah saat ini menggambarkan bagaimana pandangan Rasul Paulus tentang tentara Roma dan baju perlengkapan mereka. Tetapi Allah mau memberitahukan kepada Paulus bahwa bila mana kami semua menggunakan perlengkapan senjata Allah yang berpusat kepada Yesus, maka kami dapat mengalahkan setan setiap hari. Ya Bapa, tolong kami setiap saat, ajarlah kami untuk berdoa dan berdoa sama seperti Yesus lakukan, berdoa kepada Bapa, sehingga bila mana Yesus datang, kami semua dapat diselamatkan. Ya Allah Bapa di sorga, berkati bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini, pemerintah yang tertinggi sampai yang terendah, berikan hikmat dari sorga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Amin.